Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang iling dan waspada ya. Ini harus Anda terapkan ya. Ini harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Jadi teman-teman Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Iling di sini ini adalah ingat ya, ingat kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan ya, yang berupa ibadah. Jadi ini hukumnya wajib ya, teman-teman Kamis Pon ini untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda ya, itu namanya iling. Nah, dengan Anda iling kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang namanya kewaspadaan, akan membuka mata batin Anda ya. Sehingga ketika Anda ini mendapatkan sesuatu ya, atau akan mengalami sesuatu ya, itu selalu diberikan petunjuk gitu. Ya, akan diberikan sebuah firasat, petunjuk gitu ya. Ataupun ketika petunjuk itu tidak bisa Anda pahami ya. Nah, ketika Anda ini iling kepada Tuhan, maka ketika Anda menghadapi masalah itu, Anda akan diberikan solusinya gitu. Nah, inilah manfaatnya yang namanya iling waspada itu seperti itu. Jadi secara spiritual memberikan motivasi di dalam diri kita gitu ya, memberikan semangat motivasi di dalam diri kita, sehingga kita ini akan memiliki energi yang positif gitu. Loh ya, iling dan waspada itu seperti itu ya. Bukan kita mengingat-ingat itu, bukan ya. Iling itu adalah beribadah kepada Tuhan, menjalankan semua perintah Tuhan, menjauhi semua larangan Tuhan, itu namanya iling. Dan dari iling tadi akan melahirkan yang namanya kewaspadaan. Bukan kewaspadaan kita yang ciptakan sendiri, bukan ya. Tapi kewaspadaan yang itu otomatis lahir ya dari perilaku Anda ya, ibadah kepada Tuhan. Nah, syukur-syukur ya, teman-teman Kamis Pon ini ya, juga ditambah dengan laku tirakat ya. Laku tirakat ini juga akan membangkitkan kewaspadaan, perisai, pagar gaib bagi diri Anda, sehingga segala sesuatu yang sifatnya negatif ya, apes, sial itu bisa dicegah. Kalaupun tidak bisa dicegah, Anda pun mengatasinya akan mudah. Nah, itu dampak dari kita itu iling ya, dampak dari kita itu waspada. Nah, inilah yang harus Anda aplikasikan ya. Inilah yang harus ada di dalam diri Anda. Anda harus terapkan di dalam diri Anda. Iling dan waspada adalah kunci kesuksesan Anda, kunci kejayaan Anda. Nah, kalau teman-teman Kamis Pon tidak iling, tidak waspada, maka hidup Anda akan penuh dengan masalah. Tidak percaya, cacat gitu ya. Karena ketika seseorang iling dan waspada, dia sebenarnya mengakses energi spiritual ya. Dia mengakses energi ilahiyah. Dia mengakses energi Tuhan. Nah, inilah yang akan membawa teman-teman Kamis Pon ini menuju jalan Tuhan gitu ya. Anda akan mengenal Tuhan gitu. Anda akan bangkit secara spiritual. Dengan iling dan waspada, Anda akan bangkit secara spiritual. Ketika seseorang bangkit secara spiritual, maka semangat, motivasi yang ada di dalam dirinya itu pasti bangkit. Ya, semangat, motivasi yang ada di dalam dirinya itu pasti luar biasa. Nah, semoga teman-teman Kamis Pon paham ya, apa yang harus Anda lakukan. Bukan hanya iling dan waspada ini hanya sebuah slogan semata ya. Tapi jadikan iling dan waspada ini adalah sebuah kewajiban yang harus Anda tempuh, yang harus Anda lakukan. Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan Anda, untuk memperbaiki perilaku Anda, sehingga Anda menjadi pribadi yang baik. Ya, ketika kita iling kepada Tuhan, maka perilaku kita akan terjaga. Ketika kita iling kepada Tuhan, maka emosi kita juga akan terjaga. Ya, banyak hal-hal yang positif ya yang kita dapatkan ketika kita itu iling kepada Tuhan. Loh ya, banyak sesuatu yang yang positif ya
yang kita dapatkan ya ketika kita itu eling kepada Tuhan. Lah, inilah yang harus ada di dalam diri Anda. Inilah yang harus Anda bangkitkan. Ya. Jangan sampai tidak. Ya. Jangan sampai tidak. Anda harus bisa membangkitkan itu. Dengan cara apa? Kerjakan apa yang menjadi kewajiban Anda kepada Tuhan. Lawang Anda kewajiban tidak pernah dilakukan. Ya, maka ketika Anda kena masalah, ya tidak akan merasakan gitu loh ya. Tidak paham ya. Tidak paham Anda kena masalah, dan ketika Anda kena masalah itu akan sulit untuk bangkit. Karena apa? Semangatnya sudah hilang ya. Motivasi di dalam dirinya sudah hilang. Ya. Spiritualnya sudah hilang. Orang yang memiliki spiritual yang tinggi, maka dalam kondisi apapun keadaannya, dia itu tetap stabil, tetap tenang. Ini hasil dari eling kepada Tuhan. Ya. Akan tetap tenang. Kenapa? Dia merasa bahwasanya Tuhan itu selalu bersamanya. Dia merasa Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya. Loh, apa ya tidak enak? Ya enak. Makanya teman-teman kami semua, mulai dari sekarang, ya, ayo perbaiki, ya, ayo perbaiki ibadah kita, ayo perbaiki tirakat kita, ya. Kita bangkitkan eling kepada Tuhan, kita bangkitkan ibadah kita, jangan kasih kendor, ya. Nah, dan saya yakin teman-teman kami semua bisa untuk itu, ya. Dan saya yakin teman-teman kami semua bisa melakukan itu, bisa untuk itu, bisa melakukan itu, ya, mengakses energi positif dengan kita selalu mengingat kepada Tuhan. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, ketika Anda memiliki kesadaran diri semacam itu, terus Anda dihadapkan pada sebuah masalah, itu adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Ya, tentunya Anda bisa menyipati seperti itu, bisa berlogika seperti itu, karena Anda sudah eling kepada Tuhan. Jadi filosofi eling kepada Tuhan ya, eling dan waspada itu adalah menjalankan semua perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Ya, maka Anda akan disayang Tuhan. Lah kalau sudah disayang Tuhan, ya kemanapun Anda melangkah, ya Anda akan terlindungi, Anda akan memiliki kewaspadaan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.